94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami siarkan dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Selamat pagi pendengar. Senang sekali ya di hari Senin ini kami hadirkan juga untuk Anda dialog pagi dengan tema optimalisasi keberadaan bank sampah. Ini dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, pendengar. Seperti apa? Kita akan bahas lebih jauh ini bersama Ibu Helda Fahri selaku founder dari Bank Sampah Jaya Dana Kerti, dan juga sudah tersambung bersama kami Ibu Helda melalui sambungan Google Meet, pendengar. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bu Helda. Selamat pagi Mbak Yuma, apa kabar? Alhamdulillah, agak serak ya kita. Ketemu lagi Bu Helda, kabar baik Bu Helda? Ya, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Helda, kita kembali membahas tentang sampah dan juga lingkungan begitu ya untuk pagi hari ini. Dan juga untuk tema kali ini adalah optimalisasi keberadaan bank sampah nih, dan juga dalam pengelolaan sampah sejak dari sumber. Dan memang sampah ini kan memang selalu menjadi polemik begitu ya Bu Helda ya di setiap daerah begitu ya. Tapi mungkin bisa disampaikan atau seperti apa Bu Helda melihat urgensi pengelolaan sampah sejak dari sumbernya dalam lingkungan saat ini? Oh, oke. Ya. Saya menyapa dulu ya. Selamat pagi pendengar RRI setia ya. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini akan terjadinya sebuah perubahan mindset dan perilaku ya, menyikapi timbulan sampah yang hari ini masih menjadi masalah besar buat bangsa ini gitu ya. Jadi saya memandang bahwa pengelolaan sampah sejak dari sumber itu adalah pondasi yang sangat penting ya bagi pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Nah, ini perlu menjadi fokus utama kita. Jadi sebenarnya tanggung jawab ini bukan hanya di ranah pemerintah saja. Jadi kalau melihat kondisi sekarang kan kayaknya pemerintah tuh tidak terlalu berdaya ya atas masalah kolektif yang kita hasilkan bersama ini. Jadi perlu untuk menjadi pembiasaan setiap individu itu. Nah, ini sebenarnya sangat relevan bahwa regulasi kita di pasal 12 Undang-Undang Pengolahan Sampah nomor 18 tahun 2008 itu sangat menegaskan adanya tanggung jawab individu di situ yang menyatakan bahwa setiap orang itu berkewajiban untuk mengurangi dan menangani sampah yang berwawasan lingkungan. Jadi kadang kan orang itu untuk memotivasi harus berwawasan ekonomi. Nah, ini di dalam regulasi itu ya, dia fokus utamanya adalah kelestarian lingkungan. Jadi memang harus diarahkan orang untuk melakukan hal demikian. Kenapa? Karena kalau dilakukan pengelolaan sampah sejak dari sumber atau timbulan sampah itu dihasilkan, itu akan sangat signifikan untuk mengurangi sampah tidak terbuang ke TPA. Yang dimana dari 343 TPA kita di seluruh Indonesia ini hanya beroperasional open dumping gitu ya. Jadi dia ya ditumpuk saja. Misalnya berpindah dari rumah saya ke tempat orang lain yang kemudian itu nggak make sense gitu ya. Kerusakan lingkungannya tuh sangat dominan, jadi ditumpuk begitu saja. Nah, ini akan sangat mengurangi juga biaya operasional ya, yang seharusnya tidak perlu dilakukan, kemudian juga akan memperpanjang usia TPA. Jadi tidak 100% tuh semua sampah harus dipindahkan ke TPA open dumping ini. Ada beberapa yang bisa kemudian kita manfaatkan. Lalu ketika pengelolaan sampah itu dilakukan sejak timbulan sampah itu terjadi, maka dia akan meningkatkan efektivitas daur ulang itu sendiri. Jadi dia tidak akan terkontaminasi nih, umpamanya ya Mbak Irma menggunakan botol plastik gitu kan. Nah, kalau dilakukan pemilahan, dia tidak akan terkontaminasi dengan sampah organik. Dan ini kalau terkontaminasi organik, artinya dia akan menurunkan nih kualitas dari daur ulangnya itu.
Jadi akhirnya Hmm. tidak akan bisa didaur ulang lagi atau kemudian nilainya menurun. Lalu kemudian otomatis dia akan menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab lingkungan. Nah, seperti amanah dari regulasi kita di pasal 12 tadi. Dan tentu saja ini akan mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Jadi kita tahu bahwa membungkus sampah organik dengan kresek itu akan menghasilkan gas metan Hmm. yang merupakan pemicu gas rumah kaca dan juga menghasilkan gas-gas emisi gitu ya, relate dengan perubahan iklim. Hmm. Nah, ini harus dihindari. Yang terakhir ada bonus ekonominya, tapi saya lakukan yang terakhir karena bukan fokus utama kita, bahwa tentu saja akan mendorong ekonomi melingkar gitu ya. Hmm. Jadi pemilahan detail itu dia akan menghasilkan income. Contoh saja nih di komunitas kami bank sampah yang kami inisiasi itu, mereka berhasil menghimpun ekonomi itu bisa dikatakan nih real nominalnya ya 5 sampai 15 juta dengan partisipasi hanya 10%. Bayangkan kalau gini dioptimalisasikan sampai umpamanya 80-90% lah gitu. Berapa nilai ekonomi yang kita hasilkan dan berapa signifikan sampah itu bisa termanfaatkan menjadi material-material baru. Nah, jadi ini bagi saya sangat sangat urgen untuk Hmm. melakukan hal-hal demikian. Nah, informasi inilah, pengetahuan inilah yang memang harus selalu uh, dilakukan secara rutin gitu ya, secara terintegrasi gitu, tersistematis, memutus warisan dari pengetahuan yang sampah campur itu. Nah, jadi memang peradaban sekarang memang harus diarahkan ke behavior yang bahwa sampah itu memang harus dilakukan pengelolaan sejak dari sumbernya. Hmm. Gitu, Mbak Irma. Berarti memang sangat penting begitu ya Bu ya. Dan juga memang Sangat dari penting. sumber ini adalah mungkin bisa diartikan dari individu masing-masing begitu ya Bu ya. Benar. Hmm. Jadi memang relate sampahku tanggung jawabku, bukan Betul. sampahku tanggung jawabmu. Artinya budaya buang selesai itu tidak akan ada lagi dalam Hmm. persepsi baru kita ini gitu. Baik, berarti memang Memang diperlukan juga untuk kesadaran dari masyarakatnya juga begitu ya Bu Helda. Hmm. Baik, kemudian Bu Helda mungkin apa sih langkah pertama yang seharusnya ini bisa dilakukan oleh rumah tangga agar sampah ini bisa dikelola sejak dari sumbernya begitu Bu? ya tentu saja harus lakukan pemilahan. Hmm. Jadi bahan material sampah organik dan non organik itu adalah sesuatu yang sangat berbeda dalam penanganannya. Jadi itu dua hal yang harus penting yang harus dilakukan di rumah tangga. Jadi nggak bisa lagi organik itu dibungkus dengan segala macam sisa sampah makanan kita gitu ya. Jangan lagi. Jadi memang harus menyediakan pertama itu wadah sampah terpilah di rumah. Jadi seperti miniatur bank sampah lah. Kalau di saya itu mungkin ya sampah organik kan ditangani langsung dengan biopori, dengan pengomposan, dengan komposter besar, dengan ekoenzim, dengan berbagai hal yang kemudian tidak perlu lagi mengeluarkan sampah itu dari rumah. Dan sebenarnya kalau saya melihat ya, ini kan perubahan pembiasaan saja. Mengelola sampah organik itu sebenarnya lebih mudah daripada mengelola sampah non-organik. Karena non-organik itu kan menghasilkan beberapa energi besar lah ya. Jadi maksudnya kalau kita lihat telusuri dari pencacahan botol itu banyak energi yang kemudian ya kita mungkin bisa pertanyakan apakah ini akan merusak lingkungan kembali gitu dengan pencuciannya gitu kan. Ini air dari pencucian itu menjadi limbah kemana yang harus disalurkan. Jadi hal-hal demikian cuman meminimalisasi lah bahwa dengan melakukan pemilahan sampah non-organik sesuai jenisnya itu, jadi di bank sampah kami itu bisa melakukan pemilahan sampai 50 jenis gitu sesuai kebutuhannya. Wow. Jadi Luar biasa. nah ini yang kemudian kita berpikir akan meneruskan manfaatnya ketika dari pemilahan dari sumber itu kita mengantarkan dia kepada daur ulang masing-masing jenis sampah non organik tersebut.
Sementara organiknya tadi ya dikelola di rumah gitu ya, melakukan tadi pengomposan sederhana dan sebagainya sehingga desentralisasi. Artinya sampah itu tidak perlu terbuang keluar tanpa dia tidak bermanfaat lagi gitu. Dan kemudian merusak lingkungan kita. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan berkesadaran untuk memilah sampah sesuai jenisnya. Tidak lagi pada persepsi buang sampah pada tempatnya. No, enggak lagi nih. Sudah berbeda ya Bu ya. Dengan masalah sampah sekarang ini. Jadi tolong ini jangan lagi disosialisasikan, apalagi persepsi kita tuh kan belum ada standarisasi ya bahwa tempatnya tuh tempat yang bagaimana gitu ya. Jadi mungkin anak-anak tuh perlu dibiasakan generasi sekarang ini bahwa ya emang kalau ada stimulan sampah, kewajiban pertama untuk memberikan manfaat kembali kepada lingkungan kita ini adalah dengan melakukan pemilahan sampah organik dan non organik tidak dicampur lagi menjadi satu. Gitu. Berarti memang harus ada kesadaran juga dari diri kita ya Bu ya. Dan rumah tangga sendiri sudah harus bisa memilah sampah organik dan juga non organik karena ini juga harus dilakukan begitu ya Bu ya. Dan tadi kan Bu Helda juga sampaikan bahwa di Bank Sampah Jaya Dana Kirti ini bisa memilah sampai 50 jenis sampah begitu ya Bu ya. Tapi apakah ada sistem ataupun prosedur khususnya Bu yang diterapkan di Bank Sampah Jaya Dana Kirti ini untuk memilah sampah dari titik awal Bu? Titik awal. Jadi satu itu pertama ini kan kebetulan gitu ya bahwa bank sampah itu kan adalah program pemerintah ya kan. Jadi memang komunitas yang ingin melakukan sebuah kontribusi itu harus mendapatkan legalitas nih bahwa dia telah membantu pemerintah dalam mengurangi ya dan kemudian memanfaatkan sampah itu tidak terbuang begitu saja ke TPA open dumping gitu ya. Jadi harus dapat legitimasi lah dari pemerintah. Nah, pertama jadi kalau kita mau bikin ya seperti organisasi sederhana dulu, kita bikin kepengurusan gitu ya. Siapa ketuanya, bagian apa saja yang mau dipenuhi. Nah, itu kemudian mendapat legitimasi SK pendirian bank sampah dari kelurahan setempat. Nah, lalu kemudian tentu saja harus ada sosialisasi kepada warga di sekitar yang mungkin ibaratnya nih ingin mendirikan fasilitas pengelolaan sampah non organik lah. Organiknya nanti kan akan diedukasi. Nah, ini perlu disosialisasikan bagaimana sih SOP-nya terhadap ketika dia menjadi anggota. Jadi kalau di bank sampah kami itu mungkin agak berbeda dengan bank sampah yang lain yang lebih mengedepankan sistem banking atau timbang menimbang sampah. Kalau di bank sampah kami itu memang lebih pada membuka mindset, perubahan mindset dan perilakunya untuk bisa outputnya ke 3R. Dan kemudian pemilahan sampah mereka sendiri individual itu adalah tanggung jawab masing-masing. Jadi pengurus bank sampah itu hanya memandu atau memfasilitasi atau kemudian mengedukasi bagaimana sih ketepatan pemilahan detail itu gitu ya. Dan sampah yang dilakukan juga harus di treatment khusus yaitu dengan melakukan pembersihan. Jadi membebaskan sampah non organik itu benar-benar terpisah dari sampah organik. Karena apa? Ini adalah salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sampah pilah yang berkualitas yang sesuai bisa masuk ke industri daur ulang. Dan kemudian yang ketiga, kenapa harus bersih? Karena aktivitas bank sampah itu rata-rata dilakukan oleh relawan yang tidak setiap hari gitu ya. Paling dia menginvestasikan waktu ke relawanannya itu ya seminggu, 2 minggu. Artinya di sampah rumah tangga itu kan harus menumpuk sementara dulu nih. Nah, jadi untuk menumpuk sementara di dalam rumah itu harus, ya tentu saja harus dalam keadaan bersih, penyimpanannya harus diperhatikan. Inilah yang kemudian di-encourage untuk melakukan hal-hal demikian. Artinya kita mengkomunikasikan bahwa kita tidak mengumpulkan sampah, tapi kita mengumpulkan ini menjadi bahan material baru yang kemudian kita transfer ke industri-industri daur ulang melalui para mitra kita, yaitu para off-taker yang akan membeli sampah non-organik kita itu tersebut. Sementara organik gimana? Tadi kita harus lakukan masif gitu edukasi bahwa harus menyediakan biopori untuk juga sekaligus menjaga resapan air dan tanah dengan ngompos sederhana dan sebagainya.
Nah, jadi otomatis ya desentralisasi kan, jadi tidak perlu lagi keluar sampah itu dari rumah tangga. Itu mungkin yang harus diikuti lah proseduralnya gitu. Baik, berarti memang fokusnya pada utamanya ini adalah membuka mindset masyarakat sendiri untuk mau memilah sampah begitu ya Bu ya. Ya, Dan dan bank sampah itu penting, dia menjadi rumah belajar, ya kan, dari yang tadi zero gitu pengetahuannya bahwa ya mazhabnya selama ini sampah campur, tetapi kemudian ketika dilakukan latihan-latihan ya melakukan edukasi pada dirinya sendiri atas tanggung jawab sampahnya sendiri, maka kemudian outputnya menjadi perilaku 3R tadi. Baik, tapi kalau sejauh ini Bu, dukungan dari pemerintah daerah sendiri yang berperan dalam memperkuat operasional dan juga dampak bank sampah ini seperti apa Bu? Ya, harusnya peran pemerintah itu kan sudah termasuk dalam ya di UU PS 18 itu sebenarnya ada tanggung jawab pemerintah lah, bahwa dan kemudian untuk keberadaan bank sampah itu sebenarnya juga menjadi ranah tanggung jawab masyarakat, pemerintah. Ya, pegiat ini kan cuma sifatnya membantu gitu. Kenapa? Harusnya tuh di tiap kelurahan di Permen LH 14 2021 itu kan sangat jelas tuh di situ di pasal 7 bahwa harus pelayanan itu harus dimunculkan di tingkat wilayah yang terendah dari RT, RW ya sampai kelurahan. Sementara umpamanya untuk tingkat administrasi yang tertinggi di kota Madia ada fasilitas bank sampah induk. Nah, ini harusnya para lurah dan camat itu memetakan. Nah, maksudnya RT RW mana nih yang belum ada fasilitas bank sampah ini. Nah, itu harus mamanya difasilitasi gitu ya untuk ada pelayanan tersebut dari tingkat yang paling terendah yaitu RT. Jadi harusnya kewajiban itu dimulai dari yang paling terendah lah. Jadi RT, RW, perangkat RT, RW, lurah gitu ya, camat, dia harus tuh memetakan berapa sih yang belum terfasilitasi. Kalau belum ya harus dilakukan penanganan itu. Jadi tidak semena-mena hanya lintas satu sektoral saja gitu. Ini adalah ranahnya DLH, nggak bisa. Jadi benar-benar nggak bisa 100% ini dilakukan hanya oleh orang dinas DLH lingkungan hidup gitu ya. Apalagi pick-up-nya itu harus melayani 100% dari wilayah, itu sangat terbatas armadanya juga. Jadi perlu membagi peran ini menjadi lebih desentralisasi gitu. Jadi harusnya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat itu aware gitu ya. Nah, jadi dan membantu para pegiat lingkungan ini yang memang masih mensosialisasikan keberadaan bank sampah ini sebagai pusat pelayanan pengelolaan sampah berkelanjutan. Berarti memang dukungan dari pemerintah ini juga sangat dibutuhkan begitu ya Bu ya? Ya, sangat sekali. Baik, Bu Helda, tapi kalau dari sudut pandang Bu Helda, apa saja sih indikator keberhasilan untuk optimalisasi bank sampah di lingkungan tertentu, Bu Helda? Oke, kalau berbicara tentang indikator keberhasilan, saya masa sampai saat ini pun masih merasa belum berhasil ya gitu ya. Tentu saja ya harus ada partisipasi yang memang sangat aktif gitu dari si penghasil sampah, artinya setiap warga seperti amanah regulasi tadi di pasal 12 gitu ya. Jadi tidak menjadi beban kolektif nih gitu. Kalau menjadi beban kolektif itu kan penanganannya kan lebih ribet, rumit gitu ya, sulit dilakukan. Tapi kalau seandainya ini sudah partisipatif masyarakat ini, dan saya mungkin taraf himbauan ini sudah nggak bisa lagi karena kan sampah kita amazing banget itu ya, 69,9 juta ton. Jadi perlu gitu ditingkatkan levelnya menjadi sebuah kewajiban. Ya, jadi artinya kalau ini sudah diwajibkan mau nggak mau, terpaksa tidak terpaksa, suka nggak suka ya masyarakat harus bertanggung jawab terhadap timbulan sampahnya sendiri. Nah, kalau ini sudah dilakukan, ini akan menjadi sebuah indikator keberhasilan gitu. Lalu kemudian ya tentu saja harus follow up fasilitasnya.
Jadi fasilitas pemilahan sampah itu saya agak berbangga sih ya, tanpa harus ibaratnya ada bantuan dari pihak ketiga, kami sudah independen gitu, berkemampuan untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah detail itu dengan yang sangat sederhana. Jadi artinya bank sampah kami ya modal karung juga udah pemilahan detailnya terjadi gitu, tanpa harus difasilitasi oleh pihak lain. Jadi secara kemandirian sebenarnya kami mampu melakukan demikian, dan tentu saja mungkin teman-teman pegiat semua juga mengupayakan hal demikian. Ya, artinya ya fasilitas pemilahan sampah itu harus ada gitu untuk menunjang ketika kesadaran itu sudah muncul ya. Nah, apalagi ya, dan kemudian presentasi sampah ya yang terpilah itu semakin meningkat. Artinya ada signifikan terjadi pengurangan di kawasan tersebut, baik itu di perumahan, di sekolah, di apartemen, di rumah sakit, shopping center dan sebagainya. Jadi kalau sudah ini lebih banyak diarahkan kepada daur ulang, berarti ini adalah indikator yang berhasil. Dan kemudian ya tentu saja terjadi penurunan dampak lingkungan kalau TPA-nya itu sudah berkurang gitu kan. Tidak lagi tergantung 100% kepada TPA open dumping, dan kemudian tentu saja menjadi pencegahan pencemaran terhadap air gitu, tanah dan udara kita. Lalu kemudian meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. Jadi udah masyarakat tuh ya ibaratnya gini, kalau buang sampah sembarangan ya sudah nggak nyaman gitu kan. Sekarang kan tidak terjadi demikian. Jadi indikator keberhasilannya demikian. Kalau kita lihat kemana ke beberapa tempat kalau sampahnya masih berceceran, berarti ya indikatornya tidak berhasil. Kemudian tentu saja ada manfaat ekonomi, artinya ada timbulan penambahan income lah dari kerja melakukan pemilahan secara detail itu. Dan kemudian harus ada kolaborasi sih berkelanjutan, jadi bukan hari ini dilakukan besok nggak lagi gitu kan, dengan berbagai pihak, baik korporat gitu ya, stakeholder yang ada dan beberapa pihak ketiga, jadi pihak swasta, pemerintah itu memang harus berkolaborasi secara pentahelix. Nah kalau ini sudah dilakukan ya berarti indikator keberhasilannya sudah membaik gitu. Baik, berarti memang partisipasi aktif dari masyarakat juga ini sangat diperlukan begitu ya Bu ya. Kemudian juga peran masyarakat dan fasilitas penunjang juga sangat penting begitu ya. Dan juga kolaborasi seperti yang tadi Bu Helda sampaikan begitu. Tapi kalau sejauh ini Bu, apakah ada kolaborasi strategis nih yang sedang ataupun akan dijalankan bersama mungkin stakeholders terkait begitu Bu? Ya, kemarin barusan hari Jumat kemarin kita melakukan kolaborasi lah ya, yang bisa kita lakukan sesuai kapasitas kita. Jadi ada produsen dari PT Yakul yang kemudian diarahkan untuk lebih melakukan edukasi di sekolah gitu ya. Karena bagi saya ini harapan baru, edukasi ke sekolah-sekolah itu. Jadi mereka generasi baru yang mungkin akan menyerap gitu dan memutuskan gitu ya habit dari mazhab sampah campur ini menjadi terbiasa melakukan pemilahan sampah. Jadi sebenarnya ini ada statement menarik ya di negara Sweden kalau nggak salah gitu ya, yang kemudian anak-anak itu ditanya kenapa harus melakukan pemilahan sampah gitu. Nah, karena mereka mindsetnya sejak lahir itu udah terpapar dengan habit demikian. Seperti juga anak-anak di Jepang gitu ya kan. Lalu ketika ditanya itu menarik jawabannya, mereka balik bertanya, kok ada ya orang hari ini tidak melakukan pemilahan sampah? Nah ini kan terjadi di peradaban kita. Anak-anak tuh kan mungkin mereka bingung gitu ya, setelah ya mereka nggak tahu gitu ketika saya ada timbulan sampah nih apa yang harus saya lakukan, yang kita lakukan, yang kita ajarkan, yang kita wariskan adalah kan mazhab sampah tercampur, bahwa sampah itu buang ya selesai gitu urusannya. Padahal tidak demikian kan. Nah, jadi inilah yang kemudian saya berharap produsen yang notabene adalah penghasil sampah pertama itu juga bertanggung jawab terhadap peradaban ini. Jadi saya melihat kalau generasi saya ke atas nih kan agak sulit untuk dirubah lagi ya Mbak Ilma ya.
kayak ngotot Mhm, gitu, ngelesnya lebih banyak ya, mhm. dan ini sesuai pengalaman saya gitu. Tapi kepada generasi ya Berikutnya begitu kita ya Bu ya? generasi Z dan apa namanya Generasi Alpha Alpha ini, mungkin, ada harapan lah kita memutus ya kesalahan informasi dan kesalahan habit kita ini gitu yang benar-benar 100% itu memberikan beban ke lingkungan yang cukup besar. Jadi saya cukup berterima kasih dengan antusias PT Yakul gitu untuk ya memang kita punya tanggung jawab di sana gitu. mhm. Kemudian Bu, bagaimana jika masyarakat ingin bergabung bersama Bank Sampah Jaya Dada Kirti ini bisa menghubungi kemana Bu Helda? Sebenarnya informasi itu kalau kita searching di beberapa platform medsos sih akan ada aja gitu Mhm, ya. Atau dengan Simba gitu, Simba itu apa namanya sistem informasi saya lupa ya manajemen bank sampah gitu. Jadi itu sebenarnya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi akan kita lihat tiap daerah itu mana aja sih bank sampahnya yang ada. Nah, situ mungkin bisa dieksplor lebih dalam lagi. mhm, Lalu kemudian kalau saya lebih sarankan ya bikin aja bank sampah sendiri gitu. mhm, Kita berkemampuan kok dan itu mudah gitu dilakukan karena mungkin disinformasi itulah yang membuat mendirikan bank sampah itu hal yang sulit gitu ya. Dan selalu melangkah dari jumlah yang kecil mhm, gitu. Jadi kalau umpamanya fasilitas bank sampah itu tidak ada ya ya kita lakukan gitu sendiri. mhm. Saya bisa dihubungi dan saya memang udah apa namanya membayarkan diri untuk melakukan penyebaran informasi inilah gitu. Kita Mhm. ajari sepanjang umpamanya Anda mudah menemukan mitra pembeli ya off-takernya itu, dan bagi saya setiap daerah tuh punya punya kemampuan survival untuk hal demikian. Hmm. Jadi ya artinya kalau mau mendirikan bank sampah itu temukan dulu mitranya. Jadi yang mau membeli sampah Hmm. kita yang sudah kita pilah detail nih ya. Nah, itu saja sih modalnya gitu. Hmm. Jadi tidak terlalu sulit. Lalu kemudian langkah kedua tadi legitimasikan Hmm. bahwa ini kita membantu pemerintah, ada kontribusi kita yang bisa kita lakukan dan pemerintah harus mengetahui hal demikian dan sosialisasikan dengan masif memberitahukan kepada semua pihak melalui WhatsApp grup gitu ya, Hmm. melalui ya semualah media sosial yang kita miliki gitu. Baik, berarti memang pada intinya masyarakat harus lebih aktif begitu ya Bu. Jika mungkin Aktif. memang ingin bergabung dengan bank sampah ini bisa di searching begitu ya Bu ya, melalui sistem informasi manajemen bank sampah begitu ya Bu ya. Tapi Bu Ya. Helda sejauh Atau ini, menghubungi DLH bersangkutan ya, DLH DLH di terkait begitu ya Bu ya. yang terkait. Jadi itu mereka harus membuka diri sebenarnya untuk Hmm. informasi ini. Jadi kan harusnya mengapresiasi tinggi gitu Hmm. bagi masyarakat yang mau proaktif untuk berkontribusi. Baik, tapi kalau Bu Helda sendiri Bu, sejauh ini apa sih tantangan terbesar ya dalam mengoptimalkan peran bank sampah sebagai agen perubahan lingkungan? Tantangannya juga ternyata ya tidak semudah itu mengajak orang untuk punya kesadaran dan kepedulian gitu ya. Hmm. Tapi saya selalu percaya apa yang dimulai itu akan selalu, kalau kita sustain gitu, kalau kita konsisten akan meraih lah apa yang ada di persepsi kita. Jadi percayalah, jangan terlalu a priori juga gitu, harus dilakukan dari yang jumlah yang kecil saja dulu ya kan, dari satu bank sampah, kemudian 10 bank sampah, lalu kemudian 35, 55 menjadi Hmm. 70, itu kan apa ya namanya, karena konsistensi itulah gitu. Jadi Hmm. memang saya akui bukan hal yang mudah untuk bisa mempengaruhi orang, tapi itu tetap memungkinkan. Nah, dengan adanya edukasi gitu ya, edukasi bahwa menumbuhkan soul-nya itu dulu ya. Hmm. Kalau jiwanya itu udah terpanggil, maka otomatis keterbatasan pun akan mampu dilampaui. Lalu kemudian manajemen dan pengelolaan operasionalnya, distribusinya itu juga masih sangat sulit gitu ya. Artinya kalau kita udah ada produk turunan, kita harus distribusikan kemana? Nah, kita harus Hmm. mikirin lagi ke langkah yang berikutnya. Padahal Hmm. mengedukasi masyarakat aja sudah effort yang luar biasa gitu kan. Hmm. Kita nggak ada resources apapun yang bantu, ini murni memang
swadaya mandiri gitu. Nah, lalu tapi harus memikirkan lagi setelah milah sampah ini kemana setelah ada hasil produk daur ulang, ya itu kemana kita harus mendistribusikannya. Lalu kemudian ada beberapa jenis sampah yang tidak bisa diterima oleh daur ulang, industri daur ulang. Contohnya saja kita masih berjibaku dengan multi layer MLP, multi layer packaging. Tahu kan Mbak Ilma ya, yang dalamnya aluminium foil atau cup apa namanya yang gelas-gelas kertas, itu kan sebenarnya juga multi layer. Jadi kalau ke daur ulang itu dia harus dipisahkan tuh antara jenis plastiknya, kertasnya. Lebih sulit lagi begitu ya Bu ya? Dan investasi mesinnya cukup besar gitu ya. Sehingga akhirnya ini masif gitu ya diproduksi gitu kan. Dan ada beberapa inovasi kemasan yang juga nggak sama daur ulangnya sehingga akhirnya jadi beban ke lingkungan, terbuang ke lingkungan ya, atau kemudian kain, karet ya, kayu itu tidak tertampung di bank sampah gitu ya. Jadi harus cari lagi optikar khusus dan tidak semua bank sampah itu punya kemampuan tersebut dan kita harus mikir sendiri gitu. Dan kemudian Taspanbon, ampun deh, ini benar-benar kebijakan yang harus dievaluasi. Jadi ini kan sebenarnya Taspanbon itu terlahir dari ketidakmampuan untuk mendaur ulang kantong plastik gitu ya. Akhirnya apa gitu, karena terlalu masif banyak gitu masyarakat yang tadinya jumlahnya banyak kan akhirnya udah kebanyakan nih. Lalu diapain? Yang persepsi kan ngebuang gitu. Jadi saya tolong gitu kalau buat kebijakan jangan nambah masalah baru, dan kalau sampah kresek itu ngasih bisa nih di recycle gitu ya. Jadi cukup kembalikan ke bank sampah saja gitu. Jadi akan ada bisa jadi paving block, bisa jadi aspal gitu ya. Tapi spandbon gimana gitu. Ini yang dan ini masif banget gitu ya. Jadi jadi greenwashing gitu, seakan-akan ini ramah lingkungan padahal tidak sama sekali. Ini bahan dasarnya adalah plastik PP juga. Jadi mau keluar dari solusi sampah plastik, masuk lagi kepada jebakan plastik PP yang kemudian sepertinya menjadi sampah kain gitu. Padahal itu tidak sama sekali dan tidak ramah lingkungan. Kalau terbuang ke lingkungan sangat mencemari lingkungan. Plastik Mika, please deh nih ya. Saya walaupun di bank sampah kami nampung, tapi kami belum sampai menelusuri apakah ini memang benar-benar lari ke daur ulangnya. Jadi inovasi plastik Mika ini luar biasa, ya selalu ada. Dan ini siapa yang mau tanggung jawab? Kami sudah melakukan tanggung jawab. Jadi dari sisi konsumen dan sebagai pemakai kemasan-kemasan ini sudah bertanggung jawab. Nah, cuman yang memproduksinya bagaimana dong? Tolong relate gitu. Anda inovasi kemasan itu relate lah, melakukan studi gitu biar nyambung ke industri daur ulangnya. Jangan hanya sekedar menginovasikan kemasan lalu kemudian tidak memikirkan sustainability-nya itu, keberlanjutannya itu. Jadi tentu saja akhirnya tidak terjadilah ekonomi melingkar tersebut yang kita harapkan bersama. Jadi yang terjadi hari ini adalah ekonomi linier yang benar-benar memberikan 100% beban lingkungan yang cukup berat. Kurangnya dukungan pemerintah dan terus terang dari sekian tahun saya hanya 1 kali dikunjungi Pak Lurah gitu kan. Jadi ini sudah bentuk perhatiannya itu sangat minim gitu. Padahal kan kita lihat dari pasal 7 di Permen 14 itu tingkat yang RT RW lurah itulah yang harus agresif untuk membentuk pelayanan bank sampah ini. Dan kemudian bank sampah juga ya tentu saja dia tidak mendapatkan fasilitas gitu ya, berinisiatif sendiri. Insentifnya juga nggak ada, pengakuan resmi juga ya cuman skala kelurahan ya. Lalu kemudian perubahan perilaku jangka panjang juga tidak terjadi. Nah inilah yang kemudian semua anggaran itu diarahkan pada operasional kumpul angkut buang. Jadi tidak yang diarahkan kepada bagaimana strategi untuk memotivasi orang untuk melakukan pengelolaan sampah sejak dari sumber. Jadi
terus terang ya, saya nih pahit-pahitan lah ngomongnya. Inilah kondisi kita semua. Ya, kedinasan DLH itu semua mendistribusikan operasional anggarannya itu kepada tadi operasional kumpul angkut buang yang notabene menurut regulasi itu sebenarnya sudah tidak layak untuk dilakukan dan harus diberhentikan. Berarti memang tantangannya hari ini Bu Helda cukup banyak ya. Mulai dari membuka kesadaran masyarakat begitu ya untuk memilah sampah, kemudian adanya tadi produsen yang melakukan inovasi produk begitu ya, tapi tidak relate dengan industri daur ulangnya sendiri begitu ya Bu. Ini menjadi suatu keharusan untuk kita juga lebih sadar begitu ya Bu, baik masyarakatnya, kemudian produsennya juga begitu ya Bu ya. Dan saya sangat appreciate ya, sangat apresiasi setingginya kepada RRI yang selalu menyiarkan ini gitu. Sehingga kan ini memang harus diperbincangkan sehingga persepsi nyaman zona zaman kita terganggu gitu. Bahwa ini nggak benar gitu. Habit kita selama ini tidak benar gitu ya. Terlalu berat ke lingkungan. Jadi saya berterima kasih kayaknya udah 4 kali nih saya dipanggil dengan hal topik yang sama gitu ya. Jangan bosan-bosan Mbak Ilma. Insya Allah Bu. Mbak Gita ya, sekarang Mbak Ilma juga. Jadi terima kasih, ini perlu tidak hanya RRI Banten gitu, tapi juga ya platform pemerintah lainnya yang bahwa urusan sampah ini memang udah urusan emergensi dan prioritas gitu. Baik, mudah-mudahan juga dengan adanya perbincangan kita di pagi hari ini Bu, untuk pendengar yang juga mendengarkan mungkin menyaksikan juga di YouTube ini bisa lebih sadar begitu ya ke depannya ya Bu ya, untuk memilah sampah dan lain sebagainya tadi seperti yang sudah kita bahas. Tapi Bu Helda, mungkin harapan Ibu terhadap generasi muda ke depan ini dalam mengambil peran aktif nih sebagai agen perubahan melalui gerakan pilah sampah ini seperti apa Bu Helda? Oke, ini harapannya banyak banget dan bahkan saya tidak mau mengotakkan hanya kepada generasi muda. Karena tadi yang sesuai amanah regulasi itu setiap individu, setiap orang harus memiliki kesadaran untuk minimal dia mengurangi atau kemudian dia menangani sampahnya ini sesuai yang berwawasan lingkungan. Jadi saya ada statement yang menarik ya untuk memotivasi nih, untuk kita segera melakukan kebaikan-kebaikan ini. Ya okelah kita bertobat ekologis gitu ya atas dosa-dosa ekologis yang kita sudah lakukan atas ketidakpengetahuan kita gitu, atas terputusnya akses informasi tersebut. Jadi ini ya seorang ahli biologi nih, Marc André Selose ya mengatakan bahwa makhluk hidup di planet bumi ini menghasilkan sampah. Tapi alam itu sudah menyediakan mekanisme untuk mengolah sampah tersebut. Nah, sehingga dia bermanfaat lagi untuk makhluk yang lain. Semua berjalan dalam keseimbangan yang dinamis. Jadi sebagai contoh nih, fotosintesis ya. Dia menyerap CO2 atau gas metan menyerap dengan teknologi sederhana lubang resapan biopori, dia menangkap itu C4 gas metan yang 86 kali lebih berbahaya daripada CO2. Nah, CO2 ini diserap oleh pohon, tanaman ya, dan kemudian memberi makan pada pohon. Jadi kalau dilihat nih, kalau pohon itu semakin besar berarti serapan CO2-nya tinggi berarti, gitu ya. Nah, proses ini kan dia nyampah, pohon akan nyampah, menyampah tanda kutip ya, menghasilkan oksigen untuk kehidupan makhluk lain untuk bernapas. Namun mekanisme di atas tidak berlaku bagi makhluk yang namanya manusia. Jadi mereka menghasilkan sampah yang jumlahnya luar biasa banyaknya gitu, dan tidak ada proses alami yang tersedia untuk mengolahnya. Alhasil ya alam dipenuhi oleh sampahnya dan kemudian berakibat mengganggu keseimbangan ekosistem dan kemudian mengancam kehidupan mereka sendiri.
dan makhluk ini adalah namanya manusia. Baik, terima kasih juga Bu Helda sudah bergabung bersama kami, sudah meluangkan waktunya di RRI Pro 1 Banten. Semoga Bank Sampah Jaya Dana Kirti juga semakin jaya, Bu. Seperti namanya. Dan juga masyarakat dan keliling terus ya. Dari hati ke hati. Betul, dan juga nanti semoga masyarakat juga lebih sadar begitu ya Bu ya untuk memilah sampahnya sendiri. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Helda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat pagi, salam 3R. Salam 3R Bu Helda. Oke. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Demikian pendengar untuk dialog pagi di hari Senin 16 Juni 2025 pendengar dengan tema optimalisasi keberadaan bank sampah dalam pengelolaan sampah sejak dari sumber pendengar. Kita juga sudah bahas bersama Ibu Helda Fahri, ini selaku founder Bank Sampah Jaya Dana Kirti pendengar, dan juga masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa.